Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bapak-bapak, adik-adik, sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahibul fadilah, fadilatul ustaz Guru Syaukani Al-Banjari, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafal Quran dan qari seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati jajaran pimpinan Direktur PT Komatsu Manufacturing Indonesia. Asia. Saya sengaja nyebut Indonesia. Kira-kira kalau saya salah diluruskan atau tidak. Ternyata salah satu syukur kita kepada Allah, siapapun kita, kalau kita keliru, salah, masih ada yang meluruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pegawai, karyawan, karyawati yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya beserta seluruh tim amat sangat mohon maaf karena tidak sesuai dengan jadwal. Kami delay pesawat. Ketika akan berangkat tadi dikasih tahu, Ustadz ini pesawatnya rusak. Dan andai pesawatnya betul pun saya nggak berani juga naik. Terus kita naik pesawat ini enggak, kita naik pesawat yang satu lagi Pak Ustadz. Akhirnya kita hanya mampu berencana jumpa jam 4 asar. Rupanya yang terwujud hanyalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan semua kita berusaha berikhtiar. Kalau tidak kata Allah, maka tidak akan terjadi. Dan kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ikuti saja rencana Allah, insyaallah rencana Allah itu jauh lebih indah daripada rencana kita. Apa hikmahnya kenapa acaranya malam begini? Kalau bagi saya lebih suka tausiah malam daripada siang. Kenapa? Karena kalau tausiahnya asar tadi jam 4, itu mata jamaah keluar karena di luar masih terang. Kalau sekarang tidak bisa melihat keluar, gelap semua. Kalau tadi waktu asar mungkin masih lelah, baru saja keluar dari kantor, masih panas, belum fokus. Sekarang sudah tenggelam matahari, sudah sholat maghrib, sudah tenang. Insya Allah semuanya ada kebaikan dan hikmahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok adik-adik nggak punya rencana. Pak Direktur nanya, gimana progres kita ke depan? Apa rencana kita? Rencana Allah jauh lebih indah. Saya tidak mau kedatangan saya justru menurunkan etos kerja. Saya cuma mau berkata, kita punya rencana, kita punya ikhtiar, kita punya usaha. Andai tidak terwujud, jangan kecil hati, jangan kecewa, karena Allah punya rencana yang lebih indah. Mudah-mudahan kita selalu ridha dengan ketetapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tema kita ada 3 keyword, K kunci, word kata. Ada 3 kata yang saya dapat tangkap dari tema yang sudah disiapkan oleh PT Komatsu. Yang pertama, menjadi insan yang bersyukur. Bagaimana cara kita menjadi insan yang bersyukur? Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, menjemukan, pergi pagi pulang petang, itu adalah pekerjaan yang sangat dirindukan dan diinginkan oleh pelamar yang tidak lulus-lulus. Betul?
Tapi karena kita sudah lulus, sudah kerja, dapat gaji, kita menyepelekan pekerjaan itu. Kalau mau tahu nikmatnya punya pekerjaan, coba adakan podcast wawancara dengan orang yang pernah memasukkan lamaran ke PT Komatsu, tidak diterima 10 kali ngelamar, nggak diterima. Coba tanya dia, bagaimana perasaan kamu seandainya kamu lulus jadi pegawai di PT Komatsu? Itulah yang kurindu-rindukan, dan itulah yang diinginkan oleh calon mertuaku yang menolakku karena aku nggak lulus. Rumah yang menurut kita kecil, disepelekan orang, tidak ada indah-indahnya, itu adalah rumah yang sangat dirindukan oleh orang kontraktor. Maksudnya yang ngontrak terus belum punya rumah. Istri yang menurut kamu menjemukan, membosankan, nggak ada cantik-cantiknya, itu adalah istri yang dirindukan, diinginkan oleh jomblo yang belum ketemu jodoh. Jadi kita ini mesti banyak-banyak bersyukur. Coba ambil foto-foto yang lama. Kalau masih punya gambar foto waktu masih ngelamar kerja, belum dapat kerjaan, saya sampai sekarang di laptop saya masih saya simpan satu folder surat lamaran kerja. Berapa lamarannya Ustaz? 17 lamaran. Kapan itu Ustaz? Waktu saya baru pulang dari Maroko tahun 2007, saya buat 17 lamaran, ibarat masang mata kail pancing. 17 pancing saya pasang. Setelah dipasang, pasang, tarik pancing yang satu, hilang umpannya. Tarik satu lagi, hilang mata kailnya. Tarik satu lagi, putus benangnya. Yang lain sama-sama bambunya hilang. Satu pun nggak ada. Apa gunanya folder itu saya simpan? Kalau saya lagi tidak bersyukur, kalau saya lagi bosan, folder itu saya buka, mengenang masa lalu Abdul Somad. Kau mesti banyak bersyukur. Kenapa saya menasehati diri saya sendiri? Karena tidak ada orang menasehati saya. Hari Jumat khutbah mestinya 4 kali. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4. Saya sengaja kosongkan satu Jumat supaya ada khatib yang menasehati saya. Abdul Somad, kamu jangan cuma menceramai orang, mengkhutbahi orang. Maka saya mesti dengar khutbah. Saya datang ke masjid, di sop belakang, di tepi, di pinggir untuk mendengar khutbah. Apa kata pengurus masjid? Sebenarnya khatib kita pada hari ini adalah Ustadz Fulan, tapi kami melihat ada hadir Ustadz Abdul Somad. Kita minta dia menyampaikan khutbah. Jadi pandai-pandailah menasehati diri sendiri, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur segala nikmat yang diberikan Allah ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya termasuk insan yang pandai bersyukur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dengan lidah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur dengan hati, aku bersyukur sudah dapat kerjaan, aku bersyukur sudah punya seragam. Seragam ini bagi sebagian orang menjemukan, memuakkan, membosankan. Inilah seragam yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dirindukan oleh calon insinyur yang sekarang semester 7 di Institut Teknologi Bandung. Komatsu. Saya baru dapat jadwal ini tadi dikasih oleh Ustaz Andri. Jadwal pertama kedatangan safari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 2 provinsi ini. Ini tausiah pertama di PT Komatsu. Memang beberapa hari ini sudah ada tanda-tandanya saya akan kemari. Tandanya mana? Anak saya 2 hari ini main traktor terus. Saya heran. Tadi saya baru nyambung. Pas ngomong dengan Pak Direktur, pas lagi makan Ustaz Abdul Somad, diputarkan videonya, saya lihat
Oh, ini yang dimainkan anak saya 2 hari. Jadi rupanya Allah sudah kirimkan signal-signal, ada tanda-tanda, ada supaya kita punya persiapan. Jadi sebelum datang Kokomatsu, Allah kirim tanda-tanda. Adik-adik juga nanti ketika akan ada berjodoh juga gitu, ada tanda-tandanya. Ustadz, apa tandanya kalau dia itu jodoh kita? Saya dulu juga gitu nanya ke tetangga, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau dia jodohmu, tandanya hatimu bergetar. Terus saya lama menung. Kenapa? Karena setiap ketemu perempuan bergetar. Mati pun begitu juga ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita bisa merenung sejenak, membaca tanda-tanda signal yang halus itu, supaya kita semuanya menjadi orang bersyukur dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan manusia ini kurang. Nanti kalau sudah tamat sekolah, mudah-mudahan bisa kuliah. Setelah kuliah tidak pernah bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang kerja. Nanti setelah tamat kuliah, mudah-mudahan dapat kerja. Setelah kerja dia nggak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dia ngelihat orang yang tinggi jabatan. Nanti kalau saya sudah kerja, saya akan bersyukur. Nggak juga bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang yang sudah kerja dapat uang, menikah. Nanti kalau sudah menikah bersyukur, tidak juga bersyukur. Kenapa? Dia lihat kawannya sudah nikah, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan. Nanti kalau sudah nikah akan bersyukur. Ternyata sudah nikah tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia lihat orang sudah punya anak, dia belum juga punya. Nanti kalau sudah punya anak akan bersyukur. Ternyata setelah punya anak tidak bersyukur. Kenapa? Karena anaknya laki-laki. Orang terus nanya, kok enggak punya anak perempuan? Renungkan nikmat yang sedang ada sekarang. Mundur 5 tahun yang lalu, bagaimana rindunya kita ke PT ini, rindunya punya seragam ini, rindunya bekerja di sini. Sekarang sudah dapat, syukuri dengan lidah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan cinta dengan pekerjaan kita, cinta di tempat kita bekerja. Adik-adik yang sudah bekerja di PT Komatsu ini, di antara nikmatnya bukan cuma seragamnya, bukan cuma gajinya, tapi nikmat yang terbesar adalah di tempat bekerjanya tidak terhalang untuk beribadah, ada masjid. Bayangkan saudara-saudara kita yang mesti bekerja ke luar negeri, ngurus visa, bayar, sampai di tempat kerja sholat pun tidak bisa. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad, tolong baca DM saya, ada pertanyaan yang sangat penting. Admin, apa pertanyaannya? Apa hukumnya sholat di WC? Ini mau ngetes Ustadz Somad atau gimana? Kamu nanya begini apa maksudnya? Mau ngetes-ngetes? Ternyata dia kerja di luar negeri, karena di dalam negeri sudah puluhan lamaran tidak diterima. Akhirnya demi sesuap nasi membahagiakan orang tua dan gak tahan telinga karena ditanya orang kampung terus, kok gak kerja? Kok gak kerja? Sudah jual tanah, sudah jual sapi, sudah jual gelang ibu, anting, gak juga kerja. Ada lamaran diterima, permohonan pergi ke luar negeri. Sampai di luar bertemu dengan orang-orang yang punya prinsip time is money. Uang adalah Tuhan. Mereka mempertuhankan uang. Bagi mereka 5 menit sholat zuhur dan asar mengambil jatah kerja, nggak boleh sholat. Supervisor pengawas saya nggak boleh sholat, Ustadz. Terus kamu gimana? Saya masuk ke toilet, bisa kira-kira kalau badan saya ditekuk, saya bisa ruku, sujud, dan saya gelar di situ kain anduk dan saya sholat di situ. Apa hukumnya Pak Ustadz? Sebetulnya toilet tempat najis, kotor, masuk ke dalam kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wudhu saja pun makruh di dalam.
tidak boleh menyebut nama Allah karena di dalam ada tempat buang air besar, buang air kecil. Tapi karena ini darurat tingkat tinggi, daripada enggak sholat sama sekali, maka sholatlah di situ. Ada adik-adik di sini yang sholat di toilet. Masjidnya besar. Jadi yang selama ini belum juga sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati. Tidak ada halangan. Malah didatangkan guru Syaukani, didatangkan Ustadz Abdul Somad datang kemari, dibuatkan acara tablik akbar pengajian. Ini nikmat besar, disyukuri dengan lisan alhamdulillah wa syukru lillah wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur dengan lisan, lidah. Bersyukur dengan hati, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur dengan harta, membayar zakat. Jadi adik-adik yang punya penghasilan satu tahunnya di atas 85 gram emas, itu sudah kena zakat 2,5%. 85 gram itu Pak Ustadz, 1 gram emas itu sekarang 1 juta berapa gitu. Yang tahu harga emas tuh di pojok kiri sana. Harga emas 1 gramnya 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal baik, 1 juta aja lah. Jadi siapa yang punya penghasilan setahun 85 gram kali 1 juta, 85 juta, bagi 12 bulan lebih kurang 7, sekian, maka dia wajib keluar 2,5%, namanya zakat. Gaji saya cuma 5 juta Pak Ustadz. Jangan hitung cuman gaji pokok, hitung total semua. Uang lembur, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tanduk. Semua di total pendapatan keluarkan 2,5%. Jadi kalau 2,5% dari 1 juta itu 25.000, berarti kalau 10 juta 250.000. Jadi kalau ada tabungan 100 juta, kalau dilihat dari tatapan mata dan senyumnya yang lepas, kelihatannya di atas 100 juta ya. Makanya saya pancing-pancing di awal tadi. Saya mau ngelihat ini berapa tabungannya. Pas saya pancing dikit, senyumnya lepas, di situ saya baru tahu. Soalnya di tempat lain orang yang kalau nggak punya uang tuh susah mau senyum lepas. Dipancing dikit. Tapi kalau lepas begini, ini di atas 100 juta. Jadi uang yang sudah disimpan selama 1 tahun, jumlahnya di atas 85 gram, itu dikeluarkan 2,5%. Saya ada nyimpan di bank 100 juta Pak Ustadz, hasil kerja di PT Komatsu berapa? 100 juta. Tidak berkurang selama setahun, tidak di bawah 85. Maka keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Kemana dibayarkan? Ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah kita di sini bisa buat Basnas? Bisa. Namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Panggil bapak-bapak dari Basnas kemari, minta mereka buatkan surat izin pembukaan UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Maka semua pegawai karyawan storkan ke UPZ, dari UPZ nanti disalurkan ke Basnas Kabupaten dan Provinsi. Kebanyakan orang nggak mau bayar, kenapa? Karena dia sudah punya orang yang dia santuni tiap bulan, tetangganya, karyawan, supir driver, asisten rumah tangga, lalu dia bayarkan zakat. Tidak boleh membayarkan zakat kepada asisten rumah tangga, security, driver kita sekaligus gaji, nggak boleh. Asisten rumah tangga, ini gaji kamu 2 juta sekaligus zakat saya bulan ini.
Itu terlalu cerdas beragama. Kalau mau bayar gaji, berapa gajinya? 2 juta, 3 juta. Ini gaji kamu dan ini zakat saya. Kalau dia masuk dalam salah satu dari 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Tidak boleh dikeluarkan dari yang 8. Bolehkah saya berzakat kepada ayah saya, Pak Ustadz? Ibu saya? Ayah, ibu, istri, anak tidak boleh dikasih zakat. Papa, ini ada hadiah untuk papa sekaligus zakat saya bulan ini. Enggak boleh. 4 orang ini tidak boleh dizakati. Istri, ini belanja bulan ini mama sekaligus zakat saya. Enggak boleh. 4 orang ini tidak boleh dizakati. Kenapa? Karena mereka wajib kita beri nafkah. Itu beda gaji ibu dengan gaji bapak. Ibu punya gaji 10 juta, bapak punya gaji 10 juta. Uangnya sama. Apa bedanya? Gaji bapak di dalamnya ada nafkah istri, ada nafkah anak, ada nafkah orang tua. Sedangkan gaji perempuan bersih 10 juta, tidak berkurang sama sekali. Begitulah hebatnya perempuan. Saya berani nyampaikan ini di sini karena nggak banyak perempuan dan mereka nggak akan membocorkan ini keluar. Karena asalnya perempuan di rumah, waqarna fi buyutikunna. Tapi bolehkah perempuan bekerja? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maka istri dapat izin dari suami, lalu kemudian dia bekerja. Apa beda gaji suami sama gaji istri? Gaji suami di dalamnya ada tanggungan, gaji istri bersih. Lalu kebetulan suaminya belum bekerja. Lalu kemudian ya begitulah Allah membagi dengan keadilan. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh. Istri manggil suaminya, mari kemari fakir miskin. Suami tidak boleh berzakat ke istri karena istri wajib dinafkahi. Tapi istri boleh berzakat ke suami karena suami tidak termasuk yang dinafkahi oleh istri. Maka istrinya mengatakan, "Papa, gaji saya 10 juta, tabungan saya ada 100, maka saya serahkan zakat ke kamu karena kamu termasuk satu dari 8 asnaf." Apa kata istrinya? Jangankan zakat, jangankan gaji, semua tabungan yang 100 juta itu milikmu yang. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu. Apa? Mencintaimu. Jangankan gaji, jangankan tabungan, nyawa ku serahkan. Tapi kalau kau macam-macam, nah, bersyukur dengan Allah sudah komplit. Lisannya bersyukur, jangan ngomong macam-macam. Ini begini, begini, ngamuk. Memangnya ngamuk menyelesaikan masalah? Ting, 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 ting. Kepada seluruh penumpang, itu jantung kita udah nggak normal dah. Ini pasti delay, Tadi Ustadz waktu di airport delay ada ngamuk-ngamuk? Enggak. Ada keluar kata-kata kasar dari mulut Ustadz? Enggak. Ada keluar kebun binatang dari lisan Ustadz? Enggak. Kenapa Ustadz nggak ngamuk? Udah biasa. Malah kalau tepat waktu saya malah nanya, loh kok tepat waktu? Kok kita nggak delay ya? Ustadz jangan ngomong gitu Ustadz. Nanti kalau Ustadz di embargo sama maskapai penerbangan, Ustadz mau naik apa? Saya kan nggak nyebut maskapai penerbangannya. Menjaga kode etik jurnalistik. Marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Ibu,
kerja, pulang, suaminya marah-marah. Ibu jangan balas marah. Kalau dia marah, ibu marah, pecah perang dunia ketiga. Ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Banyak-banyak bersyukur. Kamu ini sudah kerja pergi pagi, anak belum bangun sudah pergi, pulangnya malam, tempat kerjanya jauh dari PT Komatsu. Kamu ini orangnya kasar, kamu ini begini begono. Kamu jangan balas marah. Kalau kamu marah juga, apa yang terjadi? Kamu syukuri Allah sudah mengirimkan bidadari surga. Itu yang dikirimkan Allah kepada kamu itu adalah bidadari surga. Tinggal rayu saja dia. Bisa dipending sebentar bidadari surga. Apa kamu katakan saya bidadari surga? Kamu mau merayu saya? Kamu memang bidadari surga sayang. Aku bidadari surga? Iya, tapi aku gemuk mas. Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Siapa yang nggak nerima calon mantu pakai seragam begini? Ini gaji menurut kadar warna kelihatannya. Semakin biru itu semakin banyak mungkin ya. Saya baru nebak aja. Demi Allah saya nggak tahu. Ini hanya husnuzon aja.